Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan desain utama memori semikonduktor oleh saya Muhammad Ihsan dengan NIM 20231279 dari Institut Teknologi PLN. Yang pertama adalah pengertian. Memori utama adalah memori di mana CPU mengambil instruksi selama program dieksekusi. Memori semikonduktor adalah memori komputer yang terbuat dari bahan semikonduktor. Perangkat penyimpanan data elektronik ini biasanya diimplementasikan ke sebuah semikonduktor berbasis sirkuit terpadu atau IC. Selanjutnya adalah sifat-sifat memori semikonduktor. Yang A. Sel memori memiliki dua keadaan stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 dan 0. Yang B. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi untuk menetapkan keadaan. Yang C. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca untuk merasakan keadaan. Parameter memori. Ada 4 parameter penting yang signifikan dalam pemilihan sebuah memori komputer, yaitu A. Kapasitas. Memori dapat dipandang sebagai sebuah unit penyimpanan yang terdiri atas satu jumlah lokasi yang masing-masing dapat menyimpan W jumlah bit. Dengan kata lain, memori mempunyai satu alamat dan panjang word W bit. Jadi, kapasitas total memori adalah 1 kali W bit. Parameter memori selanjutnya adalah kecepatan. Parameter penting memori adalah kecepatan operasi. Hal ini diukur dengan dua parameter, waktu akses TA dan waktu pemulihan recovery time atau TR. Waktu siklus adalah total waktu akses waktu pemilihan DC sama dengan TA tambah TR. Waktu ini adalah interval waktu minimum yang diperlukan dari awal operasi memori ke awal operasi memori berikutnya. Parameter memori selanjutnya adalah bandwidth. Bandwidth adalah kecepatan transfer data memori yang dinyatakan dalam jumlah byte per detik. Operasi memori secara umum. Setiap sistem memori memerlukan beberapa jenis saluran input dan output untuk melaksanakan fungsi-fungsi berikut. Yang A. Memilih alamat memori yang akan diakses untuk operasi baca atau operasi tulis. Yang B. Memilih operasi baca atau operasi tulis untuk dilaksanakan. Yang C. Mensuplai data input untuk penyimpanan dalam memori ketika operasi penulisan. Yang D. Menahan data output yang berasal dari memori ketika operasi pembacaan. Yang E. Enable atau disable memori agar memori akan atau tidak akan merespon masukan alamat dan perintah baca atau tulis. Masukan alamat. Untuk mengakses satu lokasi memori untuk operasi baca atau tulis, maka digunakan 5 bit kode alamat yang diberikan pada masukan alamat secara umum. Masukan alamat N diperlukan untuk memori yang mempunyai kapasitas word. B. Masukan R. Masukan R ini mengontrol operasi memori apakah satu operasi baca atau R atau tulis atau W. Input diberi label R karena tidak ada tanda garis di atas R ini mengindikasikan operasi terjadi jika R sama dengan 1 tanda garis di atas W berarti operasi tulis terjadi jika R sama dengan 0. Enable memory. Banyak sistem memori mempunyai cara dalam pengontrolan untuk menanggapi atau tidak menanggapi. Masukan dengan menggunakan saluran kontrol enable. Penamaan ini dapat mempunyai nama-nama yang berbeda, misalnya chip enable, TC atau chip select atau select. Klasifikasi memori. Klasifikasi memori yang umum adalah berdasarkan fungsi teknologi, modus penggunaan atau kemampuan baca atau tulis serta metode akses. Berikut merupakan bagian dari klasifikasi memori. Dapat kita lihat bersama merupakan bagian. Kemampuan baca atau tulis. Memori ROM atau read only hanya boleh dibaca oleh memori baca atau tulis dapat melakukan operasi baca dan tulis. Dalam industri komputer, memori semikonduktor baca atau tulis dengan istilah RAM diganti dengan RWM. Walaupun secara teknik ROM semikonduktor juga adalah akses acak random access memory. B. Metode akses. Metode akses merujuk pada mekanisme perbedaan pengaksesan lokasi dalam memori. Memori akses acak adalah memori yang membolehkan pengaksesan ke suatu lokasi tanpa ada keterkaitan dengan posisi basic dan tidak tergantung pada lokasi lain. Dengan kata lain, waktu akses sama untuk semua lokasi. Contoh memori akses acak adalah memori semikonduktor RAM dan ROM. Pada memori akses urut atau sequential access, pembacaan satu lokasi dilakukan secara berurut, di mana setelah operasi baca atau tulis dilakukan, head baca atau tulis diletakkan di depan lokasi berikutnya. Karena itu, waktu akses akan berbeda setiap lokasi. Metode penggunaan dan fungsi. Klasifikasi ini berdasar pada peranan memori pada komputer. Pada dasarnya ada 5 peranan memori dalam hubungannya dengan CPU. Register internal,
mengenal memori utama, memori sekunder, memori cache, dan memori virtual. Memori utama, CPU mengambil fetch instruksi dari memori utama ketika program dijalankan. Memori ini dikenal juga dengan memori programan dan memori primer. Untuk mengeksekusi program ditransfer ke dalam memori utama. Memori utama adalah jenis memori akses acak. Pada suatu CPU, kapasitas maksimum memori utama adalah lokasi, di mana N adalah jumlah bit alamat memori. Secara praktis, komputer dapat mempunyai memori fisik lebih kecil karena pertimbangan harga. Memori sekunder juga dikenal dengan nama memori pembantu. Memori ini digunakan untuk menyimpan program dalam jumlah yang besar. Memori ini lambat dan murah dibandingkan dengan memori utama. Saat ini biasa digunakan sebagai memori sekunder adalah floppy disk, hard disk, tidak magnetik, dan disk optik. Untuk CPU dari sistem operasi, memori sekunder menyimpan beberapa informasi yang dapat digeser ke memori utama. Jika diperlukan, CPU mengakses memori sekunder sebagai perangkat berbeda. Memori cache merupakan sebuah penyangga antara CPU dan memori utama. Kapasitasnya lebih kecil dibandingkan memori utama karena sangat mahal. Kecepatannya berapa kali dari memori utama. Karena itu, sering diperlukan dalam menyalin data instruksi dari memori utama ke memori cache. Ketika diperlukan oleh CPU, data instruksi disediakan dari memori cache yang menggantikan pengaksesan memori utama. Memori cache dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu memori cache gabung menyimpan data instruksi, memori cache instruksi, dan cache data terpisah. Memori virtual adalah suatu fitur atau konsep yang membantu untuk menjalankan program yang panjang dalam sebuah memori PC yang kecil. Sistem operasi mengatur sebuah program besar yang hanya menyimpan bagian di dalam memori utama dan menggunakan memori sekunder untuk menyimpan program keseluruhan. Ketika bagian program tertentu tidak terdapat di dalam memori utama, akan diambil dari memori sekunder. Perangkat keras CPU dan sistem operasi bekerja sama dalam melakukan hal tersebut pada program dijalankan. Teknologi memori. Dahulu orang memakai memori inti magnetik sebagai memori utama pada komputer mainframe dan komputer mini. Tapi sekarang telah diganti dengan memori semikonduktor dan keuntungannya adalah konsumsi daya rendah, waktu akses singkat, non-destruktif, breakout, dan ukuran yang kecil. Ada dua jenis memori semikonduktor yang paralel dan serial. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.